Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi. Semangat ya. Ya, teman-teman sekalian, permintaan dari beberapa teman dan memang saya juga belum merilis eh, video tutorial saya yang part 3, yaitu terkait dengan screenshot dari eh, beberapa slide dalam tutorial itu. Maka saya perlu menyampaikan, mohon maaf sekali lagi, terhubung dengan tugas-tugas di tempat kerja saya semakin menumpuk. Ya, saya lanjutkan dengan video tutorial kita part yang ketiga, yaitu pembuatan tugas screenshot pada slide 47, yaitu screenshot dari Google Classroom, pembuatan kelas. Nah, teman-teman sekalian, pembuatan kelas otomatis secara garis besar ya kita sudah memiliki salah satu apa namanya uh, Chrome yang terbuka. Kita lanjutkan ya, kita bukakan dengan salah satu classroom kita ya, kita buatkan classroom atau kita masuk pada classroom.google.com. Kemudian di atas classroom itu teman-teman sekalian ada ini ya, tanda plus, dan tanda plus ini adalah salah satu fungsi untuk ya membuat kelas atau kita gabungkan kelas. Oke, karena disuruh membuat kelas, maka kita membuat kelas dengan cara klik buat kelas. Kemudian pada kelas ini diisi dengan kelas kita. Ya, kelas kita adalah misalnya kelas, nama kelas ya, itu wajib dan ini wajib sekali. Misalnya kelas besar ya, IPA 7, kelas 7 misalnya ya. Nah, bagian sini supaya tampil nama Bapak Ibu sekalian, maka di sini diisi dengan nama Bapak Ibu sekalian gitu ya. Ya, misalnya diisi dengan Revo atau nama Bapak Ibu sekalian. Kemudian mata pelajarannya sesuaikan dengan mata pelajaran teman-teman sekalian. Ya, teman-teman sekalian memiliki mata pelajaran apa? Kemudian IPA gitu ya. Misalnya IPA, ya kimia misalnya. Nah, ruangannya itu terserah teman-teman sekalian mengisi ruangannya ruangan apa. Misalnya ruang kelas, ruang 7 misalnya. Terus klik buat. Nah, sebelum klik buat, teman-teman, ini di screenshot, di print screen atau screenshot ditampilkan pada ya ini nomor 47. Sesuaikan ya. Ya. Kemudian kita buat ya. Kita buat tadi, kita buat kelas. Oke, kita buat dulu. Nah, setelah dibuat, maka di slide 48 diminta adalah screenshot dari Google Classroom yang berisi satu post di forum. Nah, di sini kelasnya sudah dibuat, teman-teman sekalian. Jadi, teman-teman tinggal menggantikan tema kelas ya. Ini nama kelasnya IPA, Revo yang pengajarnya adalah ini ya. Kemudian karena ini adalah akun Google Suite, maka otomatis linknya terbuka gitu ya. Kita tinggal membuat link Meet. Oke, kita klik link Meet. Oke, kita buat. Ya, untuk yang memiliki akun belajar.id, inilah kelebihan dari belajar.id atau akun G Suite. Kita klik simpan. Nah, di sini ada kelas ya dengan kode kelas. Nah, kode kelas ini bisa diberikan ke siswa, juga bisa memberikan undangannya ke siswa. Ya, kita salin, klik salin, kita tinggal copy dan pastikan ke tempat yang lain. Nah, kemudian teman-teman disuruh minta adalah post di forum. Nah, forumnya itu adalah ini. Ya, ini forum. Ini forum ya. Ada forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Ya, kita bikin forum, klik salah satunya, pengumuman misalnya Assalamualaikum. Ya, dibuat
Ya, anak-anak sekalian, misalnya demikian ya. Oke, ini kita posting. Nah, ini yang akan kita uh, screenshot gitu ya. Kita print screen, kita ke slide nomor 48, kita paste di situ. Oke. Kemudian slide nomor 49. Di situ ada diminta adalah classroom yang sudah berisi satu tugas di penugasan ke satu siswa dengan satu Google Doc. Nah, sebelumnya di sini maka kita harus memintakan dulu satu orang siswa gitu ya. Oke, saya masukkan satu orang siswa dulu misalnya saya masukkan uh, ya saya aja lah misalnya. Oke, saya undang siswa saya atau satu orang siswa terserah ya sudah. Oke, ya perhatikan ya bahwa ya jika sudah menyala ya siswanya sudah nyala artinya namanya sudah aktif, itu artinya siswa yang bersangkutan sudah bergabung di kelas. Nah, yang diminta dalam tugas adalah satu Google Classroom yang berisi satu tugas di penugasan ke satu siswa dengan satu Google Doc. Nah, caranya teman-teman sekalian, kita pilih tugas, kemudian kita tetapkan buat tugas. Tugas ya, diminta tugas. Ya, terus di sini dituliskan dengan tugas misalnya satu. Tugas satu dengan petunjuknya silakan ya, dan bla bla bla. Kemudian di sini diminta adalah tugas dengan Google Doc. Kemudian make a copy atau membuat salinan untuk setiap siswa dengan deadline lengkap. Nah, uh, disuruh buat dengan menggunakan Google Doc. Itu artinya bahwa kita membuat dengan klik buat, terus kita pilih Google Doc. Ini ya. Ya, setelah dipilih Google Doc-nya, maka teman-teman sekalian ada dokumen tanpa judul. Di sini dibuat saya dengan diketik saja nama dokumennya adalah ya, nama dokumennya adalah ya tugas misalnya. Satu. Oke. Nah, di sini diisi gitu ya. Isinya apa misalnya nama ya siswa, nama siswa, jenis kelas, ya soalnya ya sebutkan macam-macam ya apa gitu ya terserah. Kayak ini ditutup di close saja, tabnya di close. Kemudian kita kembali ke tugas. Diminta yang berikut adalah make a copy. Itu berarti kita membuat salinan ya. Siswa dapat melihat file, terus siswa dapat mengedit file, dan kita buat salinan untuk setiap siswa. Kita klik membuat salinan gitu ya. Kemudian diminta lagi dengan deadline lengkap. Nah, deadline-nya berarti kita membuat tenggat batas waktu. Nah, kita pilih batas waktunya. Kapan? Ya, kita pilih. Misalnya hari besok. Ya, waktunya jam sekian misalnya. Oke. Kemudian ini kita screenshot ya. Buat salinan dokumen tanpa judul kita screenshot. Print screen. Terus kita taruh ke sini. Nah, itu. Ya, diminta adalah itu. Kemudian yang berikut adalah screenshot lagi dengan mengundang dua guru dan dua siswa. Ya, kalau di sini kita punya dua guru dan dua siswa, maka otomatis ini ya kita harus mengundang ini kalau kita membagikan ke siswa dengan salinan, maka tugas-tugas yang ada pada kelas ini, siswa yang ada pada kelas ini, ya dia sudah mendapatkan tugas. Ya, dia mendapatkan tugas dengan dia melihat tugas, lihat tugas, kemudian nah ini ada tugasnya. Nah, tugasnya sudah di sini. Tinggal memilih. Oke, itu untuk siswa ya. Nah, kemudian diminta adalah anggota kelas dengan dua orang guru dan dua siswa dalam kelas Anda. Nah, tinggal kita memilih lagi di sini, ya. Namanya misalnya kita pilih lagi ini sebagai guru. eh, Kemudian lagi kita memilih lagi ya, kita memilih lagi. Ini tambahkan lagi dengan eh, apa namanya teman-teman siswanya, ya. Oke, ini kita pilih lagi dengan teman-teman siswa yang lain misalnya, ya.
Oke, kita pilih lagi, kita undang gitu ya. Nah, artinya di dalam sini sudah ada 2 guru ya dan 2 siswa. Nah, misalkan ini mereka mengaktifkan ya. Jika mereka membuka, mereka aktif sehingga dia akan berubah menjadi berwarna atau menjadi cerah gitu. Aktif gitu ya. Nah, kita screenshot, kita taruh pada slide yang berikut. Oke. Kemudian slide berikut, penugasan lagi kedua, berisi satu tugas di penugasan kedua kelas yang berbeda. Nah, berarti teman-teman sekalian di sini harus teman-teman bikin lagi satu kelas ya. Buatkan lagi ini kelas 7A, ya kan? Nah, teman-teman membuat lagi satu kelas dengan kelas 7B, ya. Misalnya demikian ya. Bikin lagi dengan satu tugas kelas dengan kelas 7A atau 7B gitu ya. Sehingga di tugas kelas ini, teman-teman sekalian, buat lagi tugas yang berikut sama saja dengan yang tadi, cuman di sini harusnya 2 kelas gitu ya. Harusnya 2 kelas. Nah, saya bikin tugas yang berikut lagi. Tugas 2 ya. Kemudian di sini buat lagi dengan dokumen ya, dokumen ya sama dengan tadi ya, cuman dia di sini perbedaannya dia 2 kelas. Ya sama dengan tadi, di sini perbedaannya dengan dia 2 kelas. Nah, makanya di sini teman-teman harus memiliki beberapa kelas. Ya kalau ngajar cuma satu kelas ya sudah no problem. Oke, teman-teman sekalian, ini ditutup, sudah namanya sudah jadi, tutup. Kemudian ini jangan lupa ini dijadikan kedua kelas misalnya itu ya. Oke, 2 kelas ini kan, 2 kelas. Kemudian batas waktunya ya sampai dengan kapan lagi, tanggalnya jam sekian. Kemudian eh, ini juga harus dibuat salinan. Nah, ini di copy gitu ya, di screenshot, print screen, taruh di sini. Oke, itu sudah jadi untuk classroom. Kemudian yang berikut, kelas ini juga ya, kelas ini juga harus memiliki slide PDF link ya. Tinggal teman-teman membuat tugas, terus buat memberikan materi. Nah, materi di sini adalah bahan ajar misalnya ya. Oke. Kemudian tambahkan yang minta adalah PDF. Kita ngambil dari kita punya drive atau file, atau kita ngambil dari drive kita. Ya, kita upload dari file yang diminta adalah PDF. Berarti kita cari PDF kita. Ini ya misalnya PDF kita. Ya, ini PDF ya. Oke. Kemudian yang berikut lagi diminta adalah link ya. Bikin link lagi ya. Tambahkan link. Nah, linknya adalah misalnya belajar.id. Oke, misalnya belajar.id. Nah, kita ngambil linknya sudah. Yang berikut lagi kita ngambil lagi YouTube ya, file YouTube. Oke, kita ngambil file YouTube kita, ngambil dari YouTube. Nah, YouTube sembarang aja ya. Yang bagusnya adalah YouTube-nya kita gitu ya. Kalau kita punya YouTube. Ya, kemudian teman-teman sekalian, ya belum selesai bahan ajar. Ini yang tadi kita edit materinya, kita nambah lagi dengan ngambil dari YouTube. Ya, sembarang saja. Ya, misalnya YouTube saya demikian, misalnya kita ketik terus kita ngambil ya YouTube, misalnya YouTube ya, YouTube saya gitu. Kita ngambil, kita taruh di sini, kita pas tambahkan. Kemudian diminta lagi adalah slide ya, slide ya, slide. Oke, tambahkan lagi dengan slide ya. Kita ngambil dari file ya. Kalau slide berarti file. File, kita ngambil slide kita yang ada di drive saya ya. Misalnya slide-nya adalah apa gitu ya, misalnya tergantung terserah kita. Oke, ini misalnya itu kita sisipkan. Oke, terus kita posting gitu ya. Oke, posting ya teman-teman sekalian. Nah, inilah kita copy, kita screenshot ya, kita taruh di sini ya. Itu untuk Classroom. Kemudian ada lagi yang berikut, screenshot dari Google Classroom yang berisi nilai siswa dan nilai di Classroom ya, siswa dengan nilai. Nah, berarti nilai
Kalau siswa sudah membuat tugas, maka otomatis sudah punya nilai di sini, ya. Maka kalau yang belum memiliki tugas, maka otomatis dia belum ada tugas nilai. Nah, saya contohkan dengan nilai saya yang ada pada di sini. Nah, ini dia nilainya. Ini juga belum ada siswa yang memberikan tugas. Misalnya saya taruh di sini dan misalnya ada kelas saya yang lain, ya klik tugasnya, belum tugasnya. Oke, tugas ini belum ada siswa yang menyerahkan. Ini ya, belum ada siswa yang menyerahkan. Jadi cari siswa yang menyerahkan tugas. Ya, carilah tugas siswa dan nilai di Google Classroom. Ya, yang berisi siswa. Carilah ya ini ada siswa, ada anggota kelasnya, terus ada nilainya. Ya, ini belum ada, misalnya yang mana lah yang sudah ada nilai ini. Oke, ini. Nah, ini ya. Ini ya, ada nilai, tinggal di print screen, jadi kita taruh ke sini. Oke, kemudian yang berikut, screenshot lagi dari pilihan semua nilai yang di-download. Ya, semua nilai yang di-download. Berarti kita ngambil nilai semua. Ya, semua nilai yang di-download, berarti nilai-nilai ini semua screenshot, kita download nilai-nilainya. Ya, ini kita lihat. Nah, ya. Ini ya, screenshot pilihan dari salinan semua nilai. Ya, download nilai gitu ya. Berarti ini ya, download semua nilai gitu ya. Ini kita screenshot, terus kita taruh sini. Ya, pilihan ya, diminta pilihannya. Kemudian yang di sini screenshot dari spreadsheet. Nah, berarti kita buka lagi di sini, kita lihat ke sini tadi. Spreadsheet. Ya, ya. Ngambil yang sudah dinilai. Ini misalnya, nah ini sudah ada penilaiannya, ya. Kita print screen, ya, kita taruh ke sini. Yaitu untuk nilai yang itu dinilai. Nah, selesai itu untuk apa namanya? Untuk classroom selesai. Ya, kemudian yang diminta adalah membuat layar, berbagi layar ya ini ya. Berbagi layar pada Meet, yaitu kita berbagi layar, kita membuat layar sedang yang presentasi sini, terus kita langsung klik. Nah, ini dia ya, berbagi layar. Kemudian yang berikut adalah kalender. Ya, tinggal kalender beberapa. Nah, teman-teman sekalian, di sini disuruh membuat kalender baru dengan nama IG. Nah, kita cari kalender yaitu dengan cara mengklik titik 9 aplikasi Google, terus kita buka kalender. Oke. Nah, setelah kalendernya terbuka, maka yang diminta adalah membuat kalender akademik sekolah Anda. Ya, jadi membuat kalender baru bernama IG misalnya gitu ya, dimintakan. Nah, di sini kalau teman-teman sekalian, buatkan kalender namanya yang sesuai dengan permintaan. Nah, ini. Di bawah sini ada kalender, ya. Terus ada di bagian bawah sini kalender lainnya, ya. Itu dulu. Terus di bawah sini, di bawah terakhir, yang paling akhir, bentar. Nah, ini yang paling akhir, ini adalah membuat, bentar ya. Ya, membuat kalender gitu ya. Atau kita klik buat, ya. Oke, ini sorry. Bentar. Atau di sini teman-teman sekalian, teman-teman tinggal paling bawah sekali ya, paling bawah sekali. Ini kalender lain. Bentar. Nah, ini ya. Buat kalender baru. Oke. Di tanda ini, tanda plus ini, kita bentar. Kita buat kalender baru ya. Nah, ini kita buat nama kalender yang minta adalah IG Maluku misalnya. Nah, ini kita buatkan, terus kita klik buat. Oke. Kita print screen dulu. Taruh sini. Oke. Sudah, ini kita buat kalender misalnya gitu. Buat.
maka otomatis di dalam ya otomatis oke sudah. Nah, di sini otomatis di bagian bawah sini sudah ada nama kalender IGI Maluku ya. Oke, ini ya. Berapa tadi? Ada dua ini. Ya ini ya. Ada kalender IGI Maluku. Nah, supaya warnanya jadi cantik, maka ini akan jadi tampilkan dengan berwarna-warni gitu ya. Oke, misalnya demikian ya itu ya. Tampilkan dengan warna-warna kesukaan. Oke, misalnya di warna biru aja dah. Ya. Nah, ini yang diminta untuk di screenshot di sini. Screenshot satu bukti menyatakan Anda membagikan kalender ini ke email rekan di sekolah Anda dengan akses permisi. Nah, ini ya. Kalender ini kita ya. Oke. Nah, acara ya, acara. Salah satu acara di kalender. Nah, bikin dulu acara salah satu acara misalnya acaranya di tanggal ya misalnya acaranya di sini misalnya acaranya misalnya terus di sini acaranya acara sekolah. Kemudian di sini diminta adalah uh, email ke kalender ke rekan dengan akses permisi. Nah, ini berarti kita dulu buat dulu gantikan di sini dengan nama kalender IGI. Ini ya. Kita gantikan dulu. Kemudian ini tambahkan orang. Saya tambahkan ya, misalnya saya tambahkan orang. Ya, ini sudah dengan izin tamu ya adalah oke, dia hanya bisa melihat ya. Hanya bisa melihat saja ini, tamunya hanya bisa melihat ya. Kemudian apa lagi ini? Ya, melihat acara detail gitu ya. Nah, ini kalender ini kita ini ya, tandanya tampilkan saja tidak dapat melihat tamunya, kita screenshot, kita taruh ke sini. Oke. Ya, kemudian yang berikut, slide yang berikut, acara persiapan belajar tanggal berapapun di bulan apa gitu ya. Mengundang satu rekan di sekolah Anda lalu klik tombol file. Nah, ini yang tadi sudah kita simpan dulu. Oke. Terus kita undang ya. Misalnya kita edit di acara sekolah. Oke, kita edit. Nah, di sini adalah cari waktu. Yang diminta adalah temukan waktu, find time, ya. Oke, berarti di sini ada temukan waktunya, kapan, ya. Jadi ini kita jadikan dia temukan waktunya. Ya, ini adalah tamu menunggu ya. Oke, ini sudah selesai. Terus kita cari temukan waktunya kapan. Ya, ini ya. Temukan waktunya kapan, kita print screen, kita taruh di sini. Ya, itu kalender selesai. Kemudian untuk email ini cuma cara mengirim email saja ya, pengiriman email. Berarti kita cara mengirim email itu adalah ya ini ya, mengirim email, klik ini. Oke, kita cara mengirim email kepada gitu ya, misalnya ya ini kita tambahkan, terus kita taruh email, kita tambahkan dengan slide kita. Nah, kita mau kirim apa gitu ya, kita pilih apa. Oke, kita memilih apa gitu ini ya. Ini tambahkan ya. Tampilkan file gitu ya. Nah, inilah yang kita screenshot ya. Kita screenshot, kemudian kita taruh ke sini. Ya, mohon maaf email saya tadi ada gambar ini karena saya sudah men-setting dia. Kemudian ini yang berikut adalah ini yang diminta tanda bintang. Berarti teman-teman sekalian memilih bintang dulu. Misalnya ini bintang dibintangi 5 dibintangi. Kita dibintangi 5-nya ya, ini 5 berapa orang diminta dibintang. Terus ini dikasih sudah dibintangi, maka di sini kita klik bintang. Nah, berarti yang bintang saya akan tampil gitu ya. Yang bintang-bintang saja. Nah, bintang-bintang ini kita tampil, kita print screen. Oke, ini taruh di slide yang berikut di sini. Kemudian yang terakhir adalah
memindahkan satu email ke kategori promosi. Oke, contoh, kita klik salah satunya dulu ya. Terus kita pindahkan ke promosi ini ya. Kita pindahkan berarti kita memindah. Oke, bentar, ini kita pindahkan dulu ke promosi. Klik ya. Oh, sorry, ini klik. Terus kita klik kanan lagi ya. Di sini ditandai. Terus kita klik kanan. Kita pindahkan ke. Nah, promosi. Cari di sini label promosi. Terus kita print screen. Taruh pada uh, tab slide yang berikutnya. Oke, demikian teman-teman sekalian. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami dan inilah salah satu kepedulian saya terkait dengan tugas. Mudah-mudahan dapat dipelajari, mudah-mudahan dapat diaplikasi. Ya, salam sehat. Semoga kita terhindar dari segala macam penyakit dan salam merdeka belajar. Ya, teraculah pada pembelajaran abad 21. Salam merdeka belajar dan tetap mengacu kepada pelajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.